Karena sumpah serem kalau misalnya membayangkan dia teriak kegirangan karena ngeliat beruang, tapi ternyata Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Ayo, gimana teman-teman yang puasa? Masih kuat? Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai lebaran guys. Jadi kalian harus tetap kuat, tetap jaga keimanan kalian meskipun banyak godaan di kala puasa, ya nggak? Oke, malam ini aku akan kembali membahas sebuah kasus orang hilang misterius. Dimana ini adalah kasus hilangnya seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang bernama Jared Atadero, yang hilang ketika dia ikut hiking mendaki dengan 13 orang dewasa, tapi nggak satupun dari orang dewasa ini yang bisa mengawasi anak kecil ini sampai-sampai dia hilang. So, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung aja masuk ke kasusnya. And now before we do the exercise, the mirror mode. Slow it. Kejadian ini terjadi di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1999. Jared Atadero adalah anak laki-laki berusia 3 tahun yang terkenal sebagai anak yang periang dan berkarisma. Dia mudah bergaul dan menjadi idaman di antara orang-orang dewasa karena dia punya daya tarik tersendiri setiap kali dia tersenyum dan berbincang dengan orang-orang. Jadi dia semacam anak kecil yang sangat-sangat bijak, kebayangkan. Dan ketika berbicara pun dia terlihat seperti anak yang pintar dan cerdas. Nah, Jared ini tinggal dengan ayahnya, Ellen Atadero, dan kakak perempuannya yang berusia 6 tahun, Jocelyn Atadero, di mana sejak kecil mereka ini udah pisah dengan ibunya, Stacy McKissick, karena Stacy dengan Ellen udah bercerai ketika Jared dan Jocelyn masih kecil. Sehingga Jared dan Jocelyn tinggal dengan ayahnya di sebuah apartemen di samping resort milik si Ellen. Nah, resort si Ellen ini bernama Poudre River Resort di Comanche Wilderness, yang merupakan sebuah taman nasional di Colorado, Amerika. Di mana resort ini terletak di depan jurang kayak di daerah pegunungan dan perbukitan gitu. Dan di sana juga ada hutan-hutan. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1999, datanglah sekelompok grup semacam komunitas keagamaan gitu yang bernama Denver Christian Single Network Group, atau semacam grup yang isinya itu orang-orang beragama Kristen yang single atau jomblo, di mana mereka suka mencari waktu dan tempat untuk melakukan perjalanan semacam mendaki atau hiking gitu. Dan mereka datanglah ke resort Ellen untuk menginap karena mereka akan pergi hiking. Nah, grup ini sendiri udah rutin datang ke resort milik Ellen sehingga mereka dengan Ellen itu udah semacam saling kenal gitu. Nah, salah satu dari anggota grup itu adalah Janet, yang paling dekat dengan Jared dan Jocelyn. Nah, Janet ini sendiri adalah orang yang sangat menyukai anak kecil sehingga mereka gampang akrab. Dan mereka pun sering bermain bersama. Nah, pada 2 Oktober 1999, jadi keesokan harinya setelah grup ini datang, pada jam 9 pagi, Jocelyn mainlah ke kamar si Janet dan mereka berbincang-bincang. Nah, di saat itu, Janet mengatakan pada Jocelyn bahwa mereka, satu grup ini akan pergi mendaki gunung, dan Janet mengajak Jocelyn untuk ikut. Nah, Jocelyn yang saat itu langsung tertarik dan bersemangat untuk ikut, dia langsung pergi ke apartemennya untuk meminta izin kepada ayahnya. Dimana pada saat itu, si Ellen ini sedang memberes-bereskan apartemen tempat dia tinggal. Nah, karena Jocelyn ini berusia 6 tahun dan tubuhnya pun udah cukup besar untuk ikut bersama grup ini, tanpa ragu-ragu, Ellen mengizinkan Jocelyn untuk ikut dengan Janet dan 12 teman lainnya. Jadi satu grup ini 13 orang nih. Nah, Jared yang nggak sengaja mendengar kalau ayahnya mengizinkan Jocelyn untuk pergi dengan Janet pun pastinya nggak menerima gitu. Dimana dia adalah anak yang aktif, anak yang suka main, dan pengen tahu banyak hal, pastinya Jared langsung... Nah, pada saat itu Jared langsung minta izin juga ke ayahnya untuk ikut bersama Janet dan Jocelyn. Tapi Ellen yang saat itu tahu nih anaknya masih kecil, 3 tahun, tubuhnya pun masih sangat-sangat kecil untuk ikut sebuah hiking mendaki gunung. Pastinya langsung menolak permintaan Jared dan nggak mengizinkan Jared untuk ikut. Nah, pada saat itu Jared ini kayak kecewa, sedih gitu, karena dia pengen banget ikut, tapi nggak dibolehin. Dan pada saat itulah Janet menjadi superhero, di mana dia minta izin kepada Ellen untuk mengizinkan Jared ikut dengan dia, dan dia berjanji akan menjaga Jared dan Jocelyn. Nah, Ellen yang kondisinya udah sangat-sangat percaya dengan Janet, akhirnya dengan pertimbangan yang cukup berat, dia mengizinkan Jared dan Jocelyn pergi dengan Janet untuk pergi hiking dan mendaki di sebuah lembah yang katanya lembah ini aman untuk dilewati. Akhirnya pada jam 9 pagi mereka pun berangkat dengan menggunakan mobil dari resort menuju ke lembah yang akan mereka
lewati. Dan satu hal yang diingat oleh Alin, ayah si Jared ini adalah ketika mereka berangkat, Jared tidak mengikat tali sepatunya karena memang Jared ini nggak suka tali sepatunya itu diikat. Nah sebenarnya untuk satu kondisi ini pun kita udah bisa membayangkan bahayanya gimana anak-anak kecil yang periang aktif berjalan dengan sepatu yang tadinya nggak diikat karena bisa aja lagi jalan atau lari keinjak terus jatuh, bahaya kan. Akhirnya mereka sampai di sebuah lembah yang awalnya pengen mereka lewati untuk mendaki. Tapi sebelum masuk, mereka melihat bahwa tempat ini kayaknya kurang bagus untuk mereka lewati. Karena lembah ini terlalu gampang dan tidak menantang untuk 13 orang dewasa ini. Sehingga dengan kondisi ini, mereka pun memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih menantang untuk mereka. Akhirnya mereka kembali masuk ke mobil dan berjalan lagi untuk mencari tempat yang lebih menantang tadi. Dan sampailah mereka di Roosevelt National Forest Trailhead, yang biasa disebut sebagai Big South Trail. Di mana Big South Trail ini berjarak 25 km dari resort atau 22 menit jarak tempuh dari resort menuju ke Big South Trail. Nah, Big South Trail ini sendiri adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh hutan, gunung, perbukitan, ada juga sungai yang deras, bebatuan curam, dan banyak titik-titik lokasi yang cukup berbahaya jika tidak dilewati dengan sangat-sangat hati-hati. Selain itu, Big South Trail ini juga dihuni oleh beberapa hewan buas seperti puma, macan, beruang, dan lain-lain. Nah, kebayang dong bahayanya hutan ini segimana? Di sini satu kesalahan yang dilakukan oleh Janet adalah dia tidak memberitahukan kepada Elin bahwa mereka mengubah rute hiking mereka dari yang awalnya lembah yang aman ke lembah yang cukup menantang. Nah, untuk kondisi ini ada 3 kemungkinan kenapa Janet nggak ngasih tahu Elin tentang perubahan rute ini. Yang pertama, mungkin Janet yakin bahwa dia dan rombongannya bisa menjaga Jocelyn dan Jared selama mereka ada di sana. Obviously, ini adalah 13 orang dewasa, nggak mungkin dong nggak bisa ngejaga 2 anak kecil aja. Dan mungkin karena berpikiran seperti itu, makanya Janet nggak ngasih tahu si Elin. Kemungkinan kedua, kenapa Janet nggak ngasih tahu Elin, mungkin kalau Janet ngasih tahu Elin kalau mereka ngubah rute, Elin nggak mengizinkan 2 anaknya untuk ikut, sehingga Janet pun merasa kayak gimana ya, dia udah semangat pengen ngajak 2 anak kecil ini, tapi nggak dibolehin, karena itulah dia nggak ngasih tahu Elin. Dan jarak tempuh dari resort ke Big South Trail itu cukup jauh, 22 menit, dan terlalu ribet lah kalau misalnya dia balik cuma untuk ngasih tahu itu aja, mungkin. Dan kemungkinan ketiga adalah nggak ada akses komunikasi dari Janet ke Elin. Mungkin nggak punya telepon atau nggak punya handy-talkie, jadi nggak ada sarana komunikasi yang bisa mereka gunakan untuk mengabari si Elin, mungkin gitu. Nah, sebelum memasuki Big South Trail ini, 13 orang dewasa ini membuat 2 grup, jadi dibelah jadi 2 grup. Grup pertama adalah grup cepat yang beranggotakan 6 orang, di mana tugas mereka kayak melacak jalur mana yang aman, mana yang tidak. Dan grup lambat yang beranggotakan 7 orang, termasuk di dalamnya Jared, Jocelyn, dan Janet. Nah, di sini ketika mereka mulai masuk ke Big South Trail, Jared yang merupakan anak 3 tahun yang aktif dan nggak bisa diam, pastinya dia nggak jalan gitu aja, tapi dia kayak berlari-larian, keliling-keliling, melihat sekeliling, sangat-sangat semangat dan energik lah pokoknya. Sedangkan kakaknya, Jocelyn, berjalan dengan sangat santai dengan rombongan grup lambat sambil memegang tangan Janet. Beberapa menit mereka masuk ke dalam Big South Trail pada jam 11.30 siang, lewatlah 2 orang pria pemancing di jalur yang sama dengan mereka melewati grup lambat. Of course, Jared yang sangat penasaran, jiwa sosial yang sangat tinggi pun langsung mendatangi 2 orang pemancing itu dan ngobrol-ngobrol lah seputar memancing, tentang ikan, tentang umpan, pengalaman mereka memancing. Pokoknya mereka berbincang-bincang dengan sangat akrab. Dan dari percakapan antara Jared dengan 2 pemancing ini, Jared sempat bertanya, "Di manakah beruang berada? Aku sangat ingin melihat beruang." Nah, anak kecil 3 tahun ngomong apa aja pasti kedengaran lucu kan? Tapi itu nggak akan jadi pertanyaan yang lucu sampai kita tahu kasus ini sampai akhir. Jared yang sangat-sangat semangat ngobrol dengan 2 pemancing ini pun nggak sadar sampai dia melewati grup cepat yang notabene udah jauh meninggalkan grup lambat. Yang artinya juga udah jauh ninggalin Janet dan Jocelyn. Nah, aku nggak tahu nih, apakah Janet ngeliat si Jared jauh di depan tapi ngebiarin aja, atau memang dia nggak ngeliat Jared udah jauh di depan. Dan anehnya kenapa grup cepat yang tahu kalau Jared ini harusnya di rombongan lambat, tapi melewati mereka itu, kenapa mereka cuma diam aja gitu. Di situ aku merasa kayak cukup aneh. Sampai akhirnya Jared dan 2 nelayan ini tiba di sebuah persimpangan jalan, jadi kayak simpang 4 gitu. Nah, di sini si pemancing ini akan belok ke kanan, sementara si Jared udah terlanjur lurus ke depan. Nah, di saat itu 2 pemancing ini sempat memanggil si Jared untuk mengatakan bahwa mereka akan berpisah di sini karena kami akan belok ke arah sini gitu. Tapi Jarednya kayak nggak dengar. Nah, 2 nelayan ini
ketika ngelihat ke belakang rombongan grup cepat dan lambat, mereka dari kejauhan bisa ngelihat kalau grup itu ada gitu. Jadi mereka berpikiran kalau ninggalin Jared di sini, ya bentar lagi lah grup ini akan sampai di sana dan menemukan Jared. Nah, berbekal pemikiran seperti itu, makanya dua pemancing ini pun memutuskan untuk lanjut jalan ke sebelah kanan dan meninggalkan Jared yang udah berjalan beberapa meter di depan mereka, ke arah lurus tadi. Tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh dua pemancing ini salah. Pada jam 12.15, 45 menit setelah dua pemancing meninggalkan Jared, barulah grup cepat dan grup lambat sampai di persimpangan itu dan mereka menyadari bahwa Jared tidak ditemukan alias hilang. Mereka langsung nyari keberadaan Jared, manggil-manggil Jared sampai 1 jam lebih Jared tidak ditemukan. Tapi mereka sempat mendengar suara teriakan Jared, tapi bukan teriakan minta tolong, tapi teriakan kegirangan, seakan-akan dia sedang bermain dengan sesuatu atau melihat sesuatu yang mengagumkan. Nah, di sini aku nggak tahu nih, apakah Jared saat teriak itu melihat beruang yang pengen dia lihat atau gimana? Karena sumpah serem kalau misalnya membayangkan dia teriak kegirangan kadang ngeliat beruang, tapi ternyata 1 jam lebih mereka mencari Jared tapi nggak ditemukan. Akhirnya Janet, Jocelyn dengan salah seorang grup mereka langsung balik ke resort untuk menemui Ellen dan mengatakan apa yang terjadi. Nah, Ellen yang tadinya sedang beres-beres apartemen, setelah selesai beres-beres, dia duduk di sofa, ngidupin televisi, dan nonton berita. 15 menit setelah Ellen menghidupkan TV, tiba-tiba suara ketokan pintu terdengar di apartemennya. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah Janet, manajer resort, dan salah seorang teman Janet. Nah, di sini Ellen cuma diam dan menatap Janet dengan muka bingung dan bersiap-siap untuk mendengar sesuatu. Nah, di sini Janet mengatakan, ada sesuatu yang terjadi dan kami harus mengatakan padamu. Di sini Ellen mulai cemas, jantungnya berdegup kencang, karena dia berpikiran ini ada apa-apa nih sama anakku. Nah, Janet pun melanjutkan, ini berhubungan dengan Jared. Nah, di sini lutut Ellen mulai goyang, jantungnya berdegup kencang, guys, gak bisa membayangkan ini apa yang terjadi. Dan Janet menjawab, dia nggak kenapa-kenapa, hanya saja kami tidak bisa menemukan dia. Oke, Janet, dari mana Anda tahu kalau dia, bocah 3 tahun yang hilang di hutan yang berbahaya itu, nggak kenapa-napa? Mendengar itu, Ellen langsung lari ke dalam truknya dan berjalan ke Big South Trail. Sampai di sana dia langsung masuk ke Big South Trail dan mulai mencari Jared dengan berteriak-teriak memanggil Jared. Beberapa jam tuh, Ellen manggil-manggil Jared dan mencari di sepanjang perjalanan di Big South Trail itu, tapi nggak ada satupun petunjuk tentang Jared. Dan saat itu Ellen langsung drop, dia terduduk sambil menangis. Pada pukul 10 sore, Ellen langsung nelpon 911 yang terhubung ke kepolisian Colorado untuk mulai melakukan pencarian Jared. Dan saat itu Big South Trail langsung dikerumuni oleh orang-orang. 200 pasukan pencari, 1 lusin anjing pelacak, penyelam, dan helikopter dikerahkan untuk mencari Jared. Polisi dan tim pencari berupaya untuk menemukan satu petunjuk aja untuk mengetahui kemana Jared pergi. Tapi selama 8 hari pencarian dilakukan, mereka tidak menemukan satupun petunjuk di mana Jared berada. Nah, ada beberapa kejanggalan yang terjadi selama investigasi dan penyelidikan kasus hilangnya Jared. Jadi sejak hari pertama pencarian Jared oleh kepolisian, Ellen dan keluarga pastinya juga ikut mencari kan, antusias untuk ikut mencari anaknya. Dan Ellen pun setiap hari berupaya untuk masuk ke TKP, tapi polisi melarang keras Ellen untuk masuk dan ikut mencari. Jadi setiap si Ellen ini mau masuk ke TKP, para polisi selalu mengatakan, udah kamu tenang aja, kamu balik ke apartemen biar kami yang urus tentang upaya pencarian Jared ini. Apakah terdengar baik-baik aja? Oke, tahan dulu. Dan setelah banyaknya drama percecokan antara Ellen dengan polisi, akhirnya polisi mengizinkan Ellen untuk masuk dengan syarat, kemanapun Ellen pergi harus ada polisi yang mengawasinya. Harus ada polisi yang ikut di belakang Ellen. Nah, saat hari hilangnya Jared, salah satu tamu di resort milik Ellen, yang kita sebut aja namanya Mike, adalah seorang penjinak bom berpengalaman, di mana ketika Mike mendengar kasusnya Jared, dia sangat tertarik untuk ikut membantu mencari Jared dengan keahlian dan pengalaman yang dia punya. Tapi suatu hari Mike ini mencoba untuk menawarkan bantuan kepada kepolisian, tapi sama halnya dengan Ellen, Mike nggak dapat izin oleh kepolisian untuk ikut bantu mencari. Mike pun merasa kesal dan pada suatu hari dia datang ke sebuah supermarket dan dia curhatlah dengan kasir di supermarket itu tentang tidak diizinkannya masuk ke TKP untuk membantu mencari Jared. Nah, yang secara kebetulan kasir itu adalah Ellen, ayahnya si Jared. Dan Ellen pun pastinya kayak kaget dan dia antusias nanya kenapa Mike bersedia untuk membantu menemukan Jared.
Nah, pada saat itu, Mike menunjukkan peta Big South Trail kepada Eileen, dan dia menunjukkan sebuah titik, di mana Mike yakin kalau Jared masih hidup dan ada di titik ini, kata Mike. Nah, berlandaskan pada itu, Eileen dan Mike pun pergi ke Big South Trail untuk meminta izin kepada kepolisian Colorado yang berjaga di sana untuk dapat mengizinkan Mike membantu mencari Jared. Tapi seperti biasa, kepolisian nggak mengizinkan mereka untuk masuk, bahkan Eileen, ayahnya Jared sendiri, nggak diizinkan masuk, dan mereka mengatakan biar kami yang mengurus. Untuk titik yang dimaksud oleh Mike, kami sudah menelusurinya menggunakan helikopter, tapi tidak ada apapun di sana, kata kepolisiannya. Nah, di sini udah jelas kalau mencari dari helikopter dengan mencari dengan mata kepala sendiri, itu pasti hasilnya beda kan? Akhirnya beberapa minggu berlalu sejak hari pertama Jared menghilang, dan kasus ini pun blow up ke khalayak ramai ke publik sampai-sampai terdengar oleh wartawan dan jurnalis. Nah, ketika wartawan dan jurnalis mengetahui tentang hilangnya Jared, mereka pastinya tertarik untuk meliput kasus ini. Dan pertama sekali, pastinya mereka menginterview Eileen, ayah si Jared, tentang jalannya kasus dan perkembangan sejauh ini dari kepolisian. Eileen pun menceritakan semuanya, dan sampai giliran wartawan dan jurnalis ini menginterview pihak kepolisian. Spesifiknya adalah pimpinan dari kepolisian Colorado yang bertugas di tempat itu. Dan ketika diinterview, pastinya kepolisian ini bicaranya itu ya sok-sok, sok-sok aktif dalam mencari, berupaya sekeras mungkin untuk menemukan Jared. Dan ketika selesai interview, kamera si wartawan dimatikan, tapi tanpa disadari, oleh pihak kepolisian ini, kamera tersembunyi masih terpasang dan masih menyala, masih merekam perbincangan mereka. Dan di sini, tertangkaplah polisi ini mengatakan kata-kata yang cukup membuat masyarakat marah. Salah satu atasan di pihak kepolisian yang kita sebut aja Komandan A, bertanya kepada salah satu wartawan di sana, "Kamu secapek ini gak sih dalam kasus ini? Jujur aku udah capek dengan kasus ini." Mengejutkan. Polisi yang bertugas menemukan Jared malah berkata kalau dia lelah, padahal hilangnya Jared itu belum sebulan. Wartawan yang kaget dengan statement itu langsung mempublikasikan rekaman itu ke khalayak ramai dan pastinya membuat orang-orang marah. Apalagi Eileen yang mengetahuinya itu sangat-sangat terpukul, sangat-sangat sakit hati jatuhnya kepada pihak kepolisian, dan para polisi yang bekerja di bawah Komandan A memutuskan untuk berhenti dari posisinya karena merasa malu telah menjadi bawahan Komandan A. 1 bulan kemudian, United States National Guard, atau singkatnya tentara yang bekerja untuk pemerintah dalam melayani masyarakat gitu, menghubungi Eileen dan menawarkan bantuan untuk mencari Jared. Hanya saja mereka butuh izin dari kepolisian Colorado untuk mendapatkan izin sehingga mereka bisa bergerak menuju ke TKP. Nah, Eileen pastinya senang banget akan tawaran dari bantuan tentara negara mereka dan bersiap-siap untuk meminta izin kepada kepolisian Colorado. Walaupun sebenarnya Eileen ini udah yakin banget kalau dia akan muak menghadapi kepolisian yang pasti ngelarang setiap bantuan yang ada, yang nggak tahu alasannya kenapa, tapi Eileen tetap bertekad dan pergilah dia ke Big South Trail untuk meminta izin kepada kepolisian. Dan benar, yang didapatkan oleh Eileen adalah penolakan. Di mana kepolisian Colorado mengatakan pada Eileen bahwa kami tidak punya budget untuk membayar mereka. Jadi biarkan ini kami yang mengurus, kami tidak butuh bantuan mereka. Dan mendengar jawaban polisi itu, Eileen langsung pergi lagi ke United States National Guard tadi dan mengatakan alasan dari kepolisian. Dan saat itu, tentara ini mengatakan bahwa kami gratis, kami tidak butuh bayaran karena kami memang bertugas untuk melayani masyarakat seperti Anda. Para polisi itu pun tahu kalau kami nggak dibayar, kami hanya ingin meminta izin, kata si tentara-tentara ini. Tapi walaupun begitu, pihak kepolisian tetap tidak memberikan izin. Nggak tahulah alasannya kenapa. 4 bulan berlalu sejak hilangnya Jared, dan karena udah beredarnya isu-isu bahwa polisi ini melarang keras orang-orang yang ingin masuk ke dalam untuk mencari Jared, akhirnya beberapa para penjelajah dan pendaki yang ingin menjadi sukarelawan dalam menemukan Jared, masuklah ke dalam Big South Trail tanpa mengatakan bahwa mereka ingin mencari Jared. Jadi mereka kayak berpura-pura seakan-akan mereka memang pendaki yang ingin pergi mendaki. Dan anehnya tanpa basa-basi mereka diizinkan untuk masuk. Tapi beberapa meter mereka masuk ke dalam hutan, para polisi yang berjaga di kawasan itu melihat bahwa mereka ini keluar dari jalur hiking yang artinya mereka tidak pergi hiking. Tapi mungkin berniat untuk mencari Jared. Dan saat itu, para kepolisian yang berjaga di dalam langsung disuruh untuk mengusir mereka keluar dari zona Big South Trail dan nggak diizinkan masuk lagi, apapun alasannya. Nah, di sini udah makin kelihatan kan anehnya dan seakan-akan kayak menutupi sesuatu gitu para polisi ini. Nah, di antara banyaknya sukarelawan yang sempat masuk ke zona Big South Trail ini adalah seorang pria yang bekerja di Kongres Amerika Serikat yang kita sebut aja namanya Kevin. Di mana Kevin ini
sering mendapatkan telepon di kantor kongresnya dari seseorang yang nggak dikenal, dan dia nelpon dengan tujuan untuk mengancam Kevin. Di mana dia mengatakan kalau Kevin tetap ingin bekerja di tempat dia bekerja dengan jabatan yang dia punya, maka berhentilah untuk mencari tahu di mana keberadaan Jared. Dan jangan pernah ikut campur lagi dalam kasus hilangnya Jared. Nggak tahu dari siapa yang nelpon. Nah, hal ini diketahui ketika Kevin mengajak Ellen untuk bicara empat mata. Akhirnya berbulan-bulan kasus ini tetap berjalan, pencarian tetap dilakukan, yang nggak tahu nih polisi di dalam itu ngapain. Entah nyari apa mereka di dalam, aku nggak tahu. Sampai akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan statement yang nggak ada dasarnya ke khalayak ramai dan mengatakan bahwa Jared meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Karena di Big South Trail itu memang ada sungai yang cukup deras airnya, dan mereka mengatakan Jared tenggelam di sana, dan tubuhnya nggak akan mengambang ke permukaan sampai 4 tahun lamanya. Itu statement yang mereka buat ke wartawan dan jurnalis untuk diinfokan ke masyarakat. Nggak ada dasar guys ngomongnya. Sama sekali nggak ada landasan, nggak ada bukti berupa foto atau apa, petunjuk apapun nggak ditemukan, dan mereka ngomong gitu aja. Ellen sangat-sangat kecewa dengan keputusan itu, dan meskipun statement itu udah keluar, Ellen tetap berupaya untuk mencari keberadaan Jared. Sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2003, 4 tahun sejak hilangnya Jared Atadero ditemukan. Jared ditemukan oleh 2 penjelajah Gunung Big South Trail yang bernama Rob Osborne dan Gareth Watts. Saat mereka mendaki gunung di Big South Trail, mereka melihat di sebuah lubang dekat pegunungan yang cukup curam, sebuah sepatu tenis berwarna putih berukuran kecil, yang saat itu mereka langsung ngeh kalau itu punya Jared. Sepatu tenis milik Jared terletak rapi di dekat lubang itu, tidak seperti sepatu yang tergeletak di sana selama 3,5 tahun. Nah, menemukan sepatu itu, mereka langsung menghubungi pihak kepolisian, dan polisi langsung datang ke titik itu. Dan mereka semua mulai mengulik-ngulik apa yang bisa mereka temukan di daerah itu, dan mereka menemukan jaket milik Jared, celana panjang berwarna biru milik Jared, yang berada nggak jauh dari sepatu Jared. Dan ditelusuri lebih jauh, mereka menemukan pecahan tengkorak berukuran kecil 6 meter di atas posisi ditemukannya pakaian si Jared tadi. Dan di atas sana, di ketinggian 6 meter itu juga mereka menemukan gigi yang berwarna putih di atas kotoran di atas tanah. Tapi satu hal yang janggal dari penemuan ini adalah lokasi 6 meter di mana tengkorak dan gigi itu ditemukan. Untuk mencapai ke sana, 1 orang dewasa itu butuh bantuan 2 orang dewasa lainnya untuk bisa manjat ke atas sana. Nah, untuk orang dewasa yang harus manjat, gimana ceritanya Jared, anak 3 tahun bisa sampai ke atas sana, tengkorak dan giginya? Coba. Pihak polisi segera memberitahukan Ellen tentang penemuan mereka, dan meskipun sedikit mustahil, tapi Ellen tetap optimis dan berharap bahwa tengkorak dan gigi itu bukan milik Jared. Meskipun Ellen sudah mengakui kalau jaket, celana, dan sepatu itu memang milik Jared. Akhirnya barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk diinvestigasi, tes DNA, dikuliklah semuanya, dan didapatkanlah jawaban yang mengecewakan bahwa memang tengkorak dan gigi itu adalah milik Jared. So, Jared udah tewas guys. Satu kejanggalan paling mencolok dari penemuan barang bukti ini adalah dari sekian banyak tim pencari yang menelusuri daerah Big South Trail, mereka dengan sangat yakin bahwa mereka udah ngecek di lokasi ditemukannya sepatu dan barang-barang milik Jared, tapi mereka nggak menemukan apapun di sana sampai 3,5 tahun kemudian, secara misterius, secara tiba-tiba sepatu, jaket, dan celana itu ditemukan di sana. Seakan-akan ada yang baru meletakkannya di sana. Siapa? Nggak tahu. Dan ada beberapa kejanggalan dan teori-teori dari ditemukannya barang-barang milik Jared. Yang pertama, ada teori bahwa Jared ini dimangsa oleh puma. Barang-barang milik Jared ditemukan di sebuah lubang dekat pecahan pohon di Gunung Big South Trail yang letaknya itu setinggi 150 meter dari jalan normal orang-orang yang hiking biasa. Dan untuk menuju titik itu, orang-orang dewasa harus memanjat dinding dan sangat berhati-hati karena kalau enggak, mereka bisa jatuh dan mengalami cedera yang cukup parah. Dan dari kondisi celana Jared yang robek-robek itu, banyak yang mengatakan bahwa Jared ini mungkin diterkam oleh puma dan dibawa naik ke atas itu sebagai stok makanan puma. Karena bisa dibilang lubang itu adalah sarang puma di malam hari. Tapi ada beberapa ketidakcocokan teori ini dengan buktinya, di mana hasil tes DNA dari jaket, sepatu, dan celana Jared tidak ditemukan satupun DNA puma. Dan puma biasanya menerkam mangsanya itu di bagian perut, tapi kita bisa lihat di jaket Jared, bagian perutnya itu nggak ada kenapa-kenapa, nggak ada robek, nggak ada bekas darah atau apapun, bersih dan cuma celananya yang robek.
Dan biasanya untuk binatang buas setelah memangsa korban, biasanya ada tuh kayak benda-benda dari tubuhnya yang tertinggal di pakaian atau di tubuh mangsanya seperti gigi, rambut, bulu, dan sebagainya, tapi ini nggak ada. Dan lagi, kondisi pakaian Jared yang semuanya lepas itu seakan tidak lepas dengan sendirinya, tapi kayak sengaja dilepaskan. Karena kalau memang pakaian ini lepas karena diterkam oleh puma atau diseret oleh puma, harusnya nggak serapi ini nggak sih lepasnya. Dan cuma di celananya aja yang robek. Tapi kalau misalnya ada di antara teman-teman yang lebih paham tentang hewan-hewan buas, tentang puma khususnya, menurut kalian gimana tentang teori ini? Coba komen di bawah. Dan teori kedua mengatakan bahwa Jared ini diculik. Oke, saat masa-masa penyelidikan Jared, ada seorang pria yang merupakan tour guide di Big South Trail, yang kita sebut aja namanya Sam, di mana pada hari hilangnya Jared pada 2 Oktober lalu, Sam ini sedang mengiring beberapa rombongan hikers di dalam daerah Big South Trail. Dan saat itu dia melihat seorang pria tua sedang berjalan dengan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang perawakannya itu sangat mirip dengan Jared, di mana Sam melihat kalau Jared ini kayak menolak untuk berjalan dengan pria tua itu. Jadi dia seakan-akan berusaha berlari ke arah yang berlawanan, dan pria tua ini terus berusaha untuk menarik baju anak ini untuk ikut dengan dia berjalan. Nah, pada saat itu Sam ini nggak curiga kalau itu ada apa-apa, tapi di pikiran Sam adalah pria tua itu ayah dari si anak ini kayak menghukum atau gimana lah karena bandelnya anak ini. Dan Sam pun nggak menggubris hal itu dan melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya Sam tahu ketika malam hari nonton berita, ternyata ada kasus anak hilang di sana, yaitu Jared, yang perawakannya sangat mirip dengan yang dia lihat. Dan di sana Sam merasa menyesal karena harusnya dia mendatangi pria itu bertanya kenapa, atau bahkan menghubungi polisi ketika dia melihat hal itu. Tapi aneh juga sih kan, Samnya nggak curiga nih dengan pria tua dan anak itu, jadi kenapa dia harus ngelapor gitu kan. Tapi untuk teori satu ini sedikit aneh, karena kalau memang Jared diculik, motifnya apa? Karena memang Ellen pun nggak mendapatkan kayak permintaan uang tebusan atau gimana. Apakah mungkin penculik ini memang menculik Jared dan menjualnya keluar, semacam perdagangan anak itu? Menurut kalian gimana untuk teori ini? Komen di bawah. Dan teori ketiga adalah bahwa Jared ini mungkin tidak sengaja terbunuh oleh orang-orang dari kepolisian. Well, sebenarnya nggak ada cukup bukti untuk teori ini, tapi mungkin saja saat Jared berkeliaran di hari dia hilang itu, dia bertemu dengan salah seorang kepolisian yang juga lagi mendaki, dan mereka sempat ngobrol karena keaktifan si Jared ini, tapi suatu hal terjadi yang membuat Jared ini terbunuh, dan karena dia pihak kepolisian nggak mau tertangkap atau nggak mau ketahuan, dia pun memanipulasi fakta-fakta yang terjadi di lokasi itu, menyembunyikan barang bukti dan jasad si Jared, dan mengeluarkannya lagi beberapa tahun kemudian dengan drama yang udah dibuat oleh pihak kepolisian sendiri. Dan itulah alasan kenapa pihak-pihak kepolisian ini sangat melarang keras orang-orang untuk masuk ke dalam TKP agar rekan kerja mereka atau mungkin atasan mereka tidak ketahuan dan tidak terlibat masalah. Atau mungkin juga bukan saat hari pertama Jared hilang, tapi mungkin ketika investigasi pencarian ini mereka menemukan Jared, tapi di sanalah Jared terbunuh, dan mereka pun makin melarang keras orang-orang untuk masuk. Tapi menurut kalian gimana? Apakah masuk akal? Apakah mungkin? Komen di bawah. Nah, kalau kita semua cukup bingung nih dengan 3 teori sebelumnya, ini ada beberapa pernyataan dari Ellen kepada David Paulides tentang hal-hal yang belum diketahui oleh orang-orang selama masa investigasi pencarian Jared. Jadi pada 8 April 2010, Ellen ini melakukan wawancara dengan David Paulides yang merupakan penulis dari Missing 411, di mana buku Missing 411 ini adalah kumpulan kasus-kasus orang hilang di Amerika Serikat yang diliput oleh David Paulides. Dan salah satu buku itu menceritakan kisah dari Jared. Dan di buku ini dijabarkan bahwa Ellen mengatakan pada David beberapa hal-hal yang cukup mencengangkan selama investigasi pencarian Jared. Yang pertama, tim investigasi menolak dengan keras dan tidak memperbolehkan anggota keluarga Jared untuk mengunjungi lokasi setelah Jared dinyatakan hilang. Bahkan pihak kepolisian mengancam akan memenjarakan mereka jika mereka nekat untuk melanggar aturan itu. Yang kedua, ketika proses pencarian dilakukan, tim investigasi melakukan kesalahan di mana mereka memberikan celana milik Ellen kepada anjing pelacak dan bukannya pakaian milik Jared. Jadi selama investigasi, anjing pelacak itu mengendus pakaian milik Ellen, ayahnya, bukan milik Jared. Jadi kapan Jared ini bakal ditemukan kalau yang dicari oleh anjing pelacak itu adalah Ellen? Terdengar lucu dan bodoh. Yang ketiga,
permintaan keluarga Atadero untuk melibatkan FBI dalam proses pencarian Jared segera ditolak oleh tim investigasi karena tidak adanya bukti keterlibatan kejahatan. Jadi mereka sempat menolak bantuan FBI karena di kasus ini hanya kasus orang hilang, nggak ada kasus kejahatan. Benar, tapi nggak masuk akal untuk sebuah kasus yang harus dipecahkan. Yang keempat, hasil DNA bahwa pecahan tengkorak udah terkontaminasi oleh banyak DNA. Sedangkan seharusnya sebelum melakukan pengetesan, pecahan tengkorak harus dibersihkan terlebih dahulu hingga steril. Yang kelima, ditemukannya rambut-rambut yang aneh di kerah leher jaket Jared. Tapi tim investigasi tidak melakukan pengetesan atau pengecekan lebih lanjut tentang rambut-rambut aneh itu. Yang keenam, Jared tidak pernah mengikat tali sepatunya, seperti yang di awal kita ceritakan. Tapi anehnya sepatunya ditemukan sangat dekat dengan jaket dan celananya. Yang mana jika teori Puma tadi benar, maka harusnya sepatu itu udah lepas sejak si Jared ini diseret. Jadi itulah beberapa pernyataan yang baru diketahui oleh publik berdasarkan buku Missing 411 yang ditulis oleh David Paulides berdasarkan keterangan dari Eileen Atadero. Oke guys, kita sampai di ujung video. Jadi itu adalah kronologi kasus hilangnya Jared Atadero yang sangat-sangat membingungkan, sangat-sangat misterius dan mencurigakan, khususnya dari pihak kepolisian nih yang paling mencurigakan. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah kalian punya teori sendiri tentang apa yang terjadi pada Jared Atadero? Dan kalau misalnya ada bukti-bukti yang tadi udah aku sampaikan, tapi nggak ada nih teorinya yang kita bahas, aku juga mau tahu pendapat kalian gimana tentang kasus ini, khususnya tentang kepolisian-kepolisian yang aneh-aneh itu. Coba komen di bawah. Dan sampai saat ini nggak ada yang tahu pasti tentang penyebab meninggalnya Jared Atadero. Apakah memang karena Puma atau karena beruang? Dan apa sangkut pautnya semua kejadian ini dengan fakta yang sebenarnya terjadi? Tapi di sini kita hanya bisa berdoa, semoga Jared sudah hidup bahagia di surga Tuhan, dan keluarga diberi ketabahan dan kekuatan. Dan jika memang ada orang jahat di balik kasus ini, semoga mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatan yang mereka lakukan. So guys, untuk malam ini, itu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Oke, kok garing ya? Kejadian ini terjadi di Colorado, Amerika Serikat. Kok, kenapa sih? Dimana mereka, ini cak tadi. Mendengar itu Jared, di mana buku Missing 4911, Jared yang sangat-sangat semangat ngobrol dengan Jared yang sangat-sangat dan itulah mungkin, dan itu juga masih banyak. Nah, bahwa pecahan tengkorak udah terkontaminasi jauh dari jaket dan celananya, di mana